Hai, ini novel malam. Malam ini aku akan menemani kamu dengan sebuah cerita tentang seseorang yang terbangun di tempat asing tanpa tahu apa yang sebenarnya telah hilang darinya. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak tahu apa? Semua terlihat normal. Orang-orang berbicara seperti biasa, ruangan tampak nyata, suara langkah terdengar jelas. Tapi jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang terus berbisik bahwa ada bagian dari hidupmu yang sengaja disembunyikan. Kalau malam ini kamu sedang sendiri, matikan lampu. Atur posisi senyaman mungkin dan biarkan cerita ini membawamu masuk ke kamar nomor 7. Hal pertama yang kusadari adalah bau antiseptik. Tajam, dingin, menusuk hidung seperti sesuatu yang terlalu bersih untuk terasa manusiawi. Lalu suara, bip, 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 pelan, teratur. Aku membuka mata perlahan. Langit-langit putih, lampu neon, dinding pucat, rumah sakit. Kepalaku terasa berat, seperti ada kabut tebal yang menekan dari dalam. Aku mencoba mengangkat tangan. Sulit. Ada selang menempel. Dadaku terasa sesak. Seorang perawat menyadari aku terbangun. Pak Pak bisa dengar saya? Aku mencoba bicara. Tenggorokanku kering. Di mana? Rumah sakit. Tenang. Rumah sakit. Kata itu terasa masuk akal, tapi tidak membawa jawaban. Apa yang terjadi? Perawat itu ragu sebentar. Kecelakaan kecil. Kecil? Seluruh tubuhku terasa seperti baru dihantam truk. Nama saya siapa? Ia menatapku. Lalu tersenyum tipis. Bagus, kesadarannya pulih. Itu bukan jawaban. Nama saya siapa? Raka. Raka. Nama itu terasa asing. Aneh. Seolah itu milikku, tapi tidak benar-benar melekat padaku. Sudah istirahat dulu ya. Ia pergi, dan aku sendirian. Mencoba menggali sesuatu dari kepalaku. Apa pekerjaanku? Di mana rumahku? Apakah aku punya keluarga? Kosong. Seperti halaman buku yang dirobek bersih. Aku hanya tahu satu hal. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Hari pertama, semuanya terasa kabur. Dokter datang, menjelaskan soal trauma kepala ringan. Kemungkinan kehilangan memori sementara. Mereka berbicara dengan nada tenang. Terlalu tenang. Aku memperhatikan detail kecil. Tatapan mata yang terlalu cepat berpaling. Bisikan antar staf. Keheningan aneh setiap aku bertanya terlalu jauh. Apakah ada yang datang menjenguk saya? Belum. Tidak ada keluarga. Belum ada informasi. Dompet saya sedang diurus. Semua jawaban terasa seperti tembok. Tidak kasar, tapi tertutup. Malam pertama, aku sulit tidur. Lampu koridor redup. Suara roda troli sesekali lewat. Dan dari kejauhan, aku mendengar seseorang menangis. Pelan, seperti berusaha tidak terdengar. Aku duduk perlahan. Suara itu datang dari lorong sebelah. Aku hendak bangun. Lalu 2 perawat lewat di depan pintu. Salah satunya berbisik. Dia sudah bangun. Sudah. Dia ingat. Belum. Hening. Lalu suara sangat pelan. Bagus. Darahku terasa dingin.
Bagus. Kenapa bagus? Hari kedua, aku mencoba berjalan. Kakiku lemah, tapi cukup. Koridor rumah sakit panjang, putih, dingin, sepi. Aku berjalan pelan, memperhatikan nomor kamar. 1, 2, 3. Lalu sayap bangunan berbelok. Saat aku hendak melanjutkan, seorang petugas kebersihan tiba-tiba menghentikanku. "Pak, jangan ke sana." "Kenapa?" "Area perawatan lain." Jawaban cepat. Terlalu cepat. Aku menoleh. Di ujung lorong, aku sempat melihat angka. 7. Lalu petugas itu menggeser troli hingga menutup pandangan. "Kembali ke kamar ya." Malam berikutnya, aku bermimpi. Aku berada di ruangan gelap. Ada seseorang menangis. Seorang wanita. Wajahnya tidak jelas. Hanya suara. Patah. "Kenapa kamu lakukan ini?" Aku mencoba mendekat. Tapi lantai terasa lengket. Gelap, dingin, lalu sebuah suara laki-laki. "Jangan biarkan dia ingat." Aku terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi leher. Jam menunjukkan 03.17. Dan dari luar kamar, ada suara langkah. Pelan, berhenti tepat di depan pintuku. Diam. Aku menahan napas. Lalu langkah itu pergi. Hari ketiga, aku mulai memperhatikan satu hal. Setiap aku menyebut tentang ingatanku, orang-orang tampak tegang. Tapi ketika aku diam, mereka santai. Seolah ada sesuatu yang mereka takutkan muncul. Saat makan siang, aku bertemu pasien tua di ruang duduk. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu kembali." Aku membeku. "Maaf, kukira kali ini kamu tidak akan kembali." "Bapak kenal saya?" Ia tersenyum aneh, sedih. "Atau mungkin kamu memang tidak ingat." Seorang perawat segera datang. "Mari Pak, waktunya kembali." Pasien tua itu masih menatapku. Dan sebelum dibawa pergi, ia berbisik, "Kamar 7. Jantungku berhenti sesaat. "Kamar 7 kenapa?" Tapi ia sudah pergi. Sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan angka itu. Kamar 7. Apa yang ada di sana? Kenapa semua orang menghindarinya? Kenapa pasien tua itu mengenalku? Malamnya, aku pura-pura tidur, menunggu. Jam 1, jam 2, jam 3. Lalu seorang perawat masuk, memeriksa alat. Ia pikir aku tidur. Lalu ponselnya bergetar. Ia menjawab pelan. "Iya." Diam. "Belum." Diam lagi. Kalau dia mulai ingat, hening. Lalu kata-kata yang membuat tubuhku kaku. "Baik, kami pastikan dia tidak masuk ke kamar 7. Pintu menutup. Dan aku tahu satu hal. Mereka menyembunyikan sesuatu. Besok malamnya, aku keluar. Pelan. Tanpa suara. Koridor kosong. Lampu malam redup. Aku berjalan ke sayap yang dilarang. Langkahku gemetar. Kamar 4, 5, 6. Dan di ujung 7. Pintunya tertutup. Tidak ada suara. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang. Terkunci. Sial. Lalu, sedang mencari sesuatu, aku menoleh. Dokter berdiri di belakangku. Wajah tenang. Terlalu tenang. Apa yang ada di sini? Ruangan kosong. Bohong. Ia diam. Kenapa semua orang takut saya ke sini?
Karena Anda belum siap. Siap untuk apa? Dokter mendekat sedikit. Tidurlah, Raka. Nada itu membuatku merinding. Aku mundur, kembali ke kamar. Tapi sekarang aku tahu, di balik pintu itu ada jawaban. Keesokan siangnya, seorang wanita datang. Aku tidak mengenalnya. Matanya sembab, seperti sering menangis. Ia berdiri lama tanpa bicara. Apakah kita saling kenal? Ia menahan napas. Ya, siapa kamu? Matanya berkaca-kaca. Aku... Ia berhenti, seolah tak sanggup. Lalu hanya berkata, maaf, dan pergi. Maaf, untuk apa? Malam itu, ingatan mulai pecah. Kilatan cepat, lampu mobil, hujan. Seseorang berteriak. Tanganku disetir. Seorang wanita menangis. Lalu, berak. Aku terbangun sambil menjerit. Kepalaku terasa meledak. Dan untuk pertama kalinya, aku ingat satu wajah samar. Wanita tadi. Aku tidak peduli lagi. Malam berikutnya, aku mencuri kartu akses dari meja perawat. Koridor kosong. Langkahku cepat. Tanganku basah oleh keringat. Aku terus melihat ke belakang. Takut ada yang memergoki. Sampai akhirnya aku tiba lagi di depan pintu itu. Nomor 7. Kartu kutempelkan. Bip. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka perlahan dan hawa dingin menyambutku. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya samar dari monitor medis. Bip, bip, bip. Suara itu. Suara yang sama seperti saat aku pertama kali terbangun. Dadaku terasa sesak. Aku melangkah masuk perlahan. Bau antiseptik menusuk hidung. Udara dingin. Sunyi. Terlalu sunyi. Di tengah ruangan ada sebuah ranjang. Dan seseorang terbaring di sana. Tubuhnya dipenuhi kabel. Masker oksigen menutup wajah. Mesin-mesin medis berkedip pelan. Tanganku mulai gemetar. Aku tidak tahu kenapa, tapi tubuhku seperti sudah tahu lebih dulu bahwa sesuatu yang buruk menungguku. Aku mendekat. Satu langkah, lalu satu lagi. Setiap langkah terasa berat, seperti kakiku menolak. Jangan lihat. Tapi aku tetap maju, karena selama berhari-hari, semua jawaban membawaku ke sini. Aku harus tahu. Aku berdiri di samping ranjang, lalu menatap wajah pasien itu. Dan seluruh dunia berhenti. Karena wajah itu adalah wajahku. Aku mundur semboyongan. Enggak. Tanganku menutup mulut. Napas terasa patah. Itu bukan aku. Mustahil. Aku di sini. Aku berdiri. Aku bernapas. Jadi siapa pria itu? Kenapa wajahnya sama? Kenapa bekas luka di pelipisnya sama? Kenapa semuanya sama? Aku maju lagi. Tanganku gemetar. Pelan, aku menyentuh wajahnya. Dingin. Nyata. Aku tersentak mundur. Tidak. Suaraku pecah. Tidak. Kepalaku berdenyut hebat. Kilatan-kilatan ingatan menghantam. Hujan deras. Setir mobil. Jeritan. Tangisan. Cahaya lampu. Benturan keras. Aku memegang kepala. Sulit diterima ya. Aku menoleh. Dokter. Berdiri di ambang pintu. Tenang. Tidak terkejut. Seolah ia memang menunggu ini. Apa ini? Aku berteriak. Apa ini?
Dokter melangkah masuk, pelan, tanpa emosi. Aku bertanya padamu. Tanganku menunjuk tubuh di ranjang. Siapa itu? Dokter diam sejenak, lalu berkata, jawaban yang selama ini kamu cari. Aku tidak mengerti. Kamu akan mengerti. Jangan bicara seperti itu. Aku mundur. Dadaku naik turun. Panik, marah, takut. Ini mimpi? Tidak ada jawaban. Ini mimpi. Dokter hanya menatapku. Tatapan yang terlalu tenang. Dan itu justru membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Kamu belum siap. Kalimat itu membuatku muak. Semua orang bilang begitu. Karena itu benar. Siapa pria itu? Dokter menatap tubuh di ranjang. Lalu kembali menatapku. Dan berkata pelan. Dirimu. Darahku seperti berhenti mengalir. Tidak. Itu tubuhmu. Tidak. Kamu harus mulai mengingat. Diam! Aku berteriak sekuat tenaga. Suara monitornya makin cepat. Bip, 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 bip. Aku memegang kepala. Rasa sakit menusuk. Kilatan memori menghantam lebih keras. Wanita menangis. Aku takut, Raka. Tanganku mencengkeram setir. Aku bisa mengemudi. Hujan deras. Lampu dari depan. Berak. Aku jatuh berlutut. Napas terputus-putus. Tidak. Aku mendongak. Dokter masih berdiri di sana. Tenang. Terlalu tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin aku memang tidak ingin tahu kebenarannya. Aku masih berlutut di lantai. Tanganku gemetar. Kepalaku terasa seperti akan pecah. Potongan-potongan ingatan terus datang. Tidak utuh, hanya serpihan. Suara wanita menangis. Hujan memukul kaca mobil. Tanganku menghantam setir. Lampu dari arah berlawanan. Jeritan. Lalu gelap. Aku mengangkat wajah. Menatap dokter. Siapa kamu? Suaraku nyaris tak terdengar. Dokter tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan mendekat. Sepatu hitamnya memantulkan cahaya dingin lantai rumah sakit. Bukan itu pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan. Aku menelan ludah. Lalu apa? Ia berhenti. Tepat beberapa langkah di depanku. Pertanyaan yang benar adalah, ia menatapku lurus. Kenapa kamu takut mengingat? Aku membeku. Aku tidak takut. Benarkah? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, kenapa tubuhmu gemetar? Aku diam, karena aku tahu jawabannya. Aku takut. Takut kalau semua ini benar. Takut kalau ingatan yang terkunci itu menyimpan sesuatu yang tidak sanggup kutanggung. Aku ingin keluar dari sini. Kamu bisa. Bagaimana? Dengan mengingat. Jawaban itu membuatku marah. Cukup. Aku berdiri, meski kakiku goyah. Cukup dengan teka-teki ini. Siapa pria itu? Kenapa wajahnya sama denganku? Kenapa semua orang bertingkah aneh? Kenapa wanita itu bilang maaf? Kenapa? Untuk pertama kalinya, ekspresi dokter berubah. Bukan takut, bukan marah, tapi iba. Dan aku tidak suka itu. Karena beberapa kebenaran, katanya pelan, lebih menyakitkan daripada kehilangan ingatan. Hening. Monitor di ruangan itu terus berbunyi. Bip, bip, bip. Aku menoleh ke tubuh di ranjang. Wajah pucat, diam, tak bergerak. Aku maju pelan, mendekat lagi.
Dan semakin dekat aku melihatnya, semakin kuat perasaan aneh itu. Seperti menatap cermin yang kehilangan nyawa. Tanganku terangkat. Aku menyentuh telapak tangannya. Dingin, kaku, bukan mimpi, bukan ilusi. Nyata. Aku menarik napas gemetar. Kalau itu aku menoleh ke dokter. Lalu aku ini siapa? Dokter menatapku. Dan jawabannya datang seperti pisau. Kamu adalah bagian yang tersisa. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Apa maksudmu? Kamu akan tahu. Jangan. Aku mundur. Jangan bilang apa-apa lagi. Karena sekarang aku mulai merasa bahwa kalau aku mendengar satu kalimat lagi, semuanya akan berubah selamanya. Dan aku belum siap. Lampu ruangan berkedip pelan. Bayangan bergerak di dinding. Monitor terus berbunyi. Lalu suara perempuan. Pelan. Dari belakangku. Raka. Aku membeku. Suara itu, aku mengenalnya. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya terdengar lagi. Lebih dekat. Raka. Air mata menggenang tanpa alasan yang ku mengerti. Siapa? Kilatan memori menghantam keras. Wajah wanita. Menangis. Tangannya mencengkeram dashboard. Raka, berhenti. Aku menjerit. Kepalaku terasa dihantam. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Pantulan kaca monitor. Sosokku. Tapi bukan seperti sekarang. Pucat. Diam. Tak bernyawa. Aku mundur panik. Enggak. Dokter mendekat. Sudah waktunya. Jangan dekat-dekat. Raka, diam. Aku menabrak meja kecil. Alat medis jatuh. Suara keras memecah keheningan. Aku terengah-engah. Dan saat aku menoleh keranjang sekali lagi, aku melihat kelopak mata pria itu bergerak sedikit. Aku membeku. Tidak. Tidak mungkin. Lalu, perlahan, matanya terbuka dan menatapku. Aku menjerit. Kadang, hal paling mengerikan bukan menemukan kebenaran, tapi menyadari bahwa kebenaran itu sedang menatap balik ke arahmu. Raka akhirnya menemukan apa yang selama ini disembunyikan darinya. Tapi pertanyaan sebenarnya baru saja dimulai. Siapa pria di ranjang itu? Mengapa wajah mereka sama? Dan kebenaran apa yang begitu menakutkan hingga semua orang ingin ia tetap lupa? Kita lanjutkan di episode 2.